Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum auladi? Semoga kita semua selalu berada di dalam penjagaan Allah Jalla wa'ala. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Auladi, masih ingat gak materi yang kemarin? Materi tentang tauhid minggu lalu. Yang pertama, Allah mengetahui segala hal yang nampak maupun tidak, yang gaib maupun yang nyata. Yang kedua, Allah sengaja merahasiakan masa depan agar kita sebagai manusia selalu bersungguh-sungguh dalam berusaha, selalu berikhtiar dengan sekuat tenaga kita. Lalu yang ketiga, kita tidak boleh bersandar dengan kekuatan kita. Kita harus bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha. Lalu yang terakhir, ketika kita merencanakan sesuatu, mulailah dengan insya Allah. Dan ketika sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita, maka ucapkanlah qadarullah. Baiklah auladi, kita akan masuk ke materi tauhid yang baru. Siap auladi? Perhatikan Ustadz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Auladi, jadi rupanya penciptaan Nabi Adam di muka bumi adalah untuk menjadikan Nabi Adam dan anak keturunannya sebagai khalifah, sebagai pemimpin untuk memakmurkan bumi. Auladi, bumi Allah yang luas ini dititipkan kepada kita sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Bumi Allah yang luas dan indah. Di sana ada gunung yang tinggi, sungai yang mengalir, ada hutan yang lebat, dan di dalamnya terdapat banyak tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Tapi coba kita perhatikan auladi, di antara makhluk-makhluk Allah ada lebah yang mereka mengambil makanan dari bunga-bunga dan mereka menghasilkan madu. Tapi apakah lebah diwajibkan untuk belajar? Diwajibkan untuk bersekolah? Tentu tidak. Lalu ketika kita melihat semut yang kecil, mereka hidup berkelompok di dalam sarangnya. Mereka bekerja sama mengumpulkan makanan, bekerja sama membangun sarangnya. Tapi apakah mereka diwajibkan untuk membaca Al-Quran? Tentu tidak. Lalu bagaimana dengan sapi yang kekar, yang kuat, yang bisa membajak sawah dan menghasilkan susu-susu yang enak untuk diminum? Apakah mereka Allah perintahkan untuk mendirikan sholat? Tentu tidak auladi. Kenapa? Karena mereka tidak Allah berikan akal. Sebagaimana pemaknaan mahfuzat yang Ustadz ceritakan. Mereka tidak dibebankan kewajiban tersebut. Karena mereka tidak diberikan akal oleh Allah Jalla wa'ala. Ustadz, berarti enak dong jadi hewan. Mereka gak perlu sholat, gak perlu belajar, gak perlu baca Quran. Bukan begitu auladi. Kita sebagai manusia, Allah perintahkan untuk sholat, belajar membaca Quran. Bukan untuk membebankan kita, tetapi untuk memuliakan kita, untuk mengangkat derajat kita di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena kita sebagai manusia, Allah berikan akal, Allah berikan ilmu, sehingga kita diberi amanah untuk memimpin seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Memimpin tumbuh-tumbuhan, memimpin hewan-hewan. Kita yang memberi makan mereka, kita yang menyirami tumbuhan, kita yang merawat mereka. Ketika lingkungan kita rusak, kita yang memperbaiki. Ketika ada kebakaran, kita yang harus memadamkannya. Seperti itu auladi. Karena kita Allah amanahkan untuk menjaga bumi ini. Auladi, karena kita sebagai khalifah, karena kita sebagai pemimpin di muka bumi, nanti di akhirat kita memiliki tanggung jawab. Nanti Allah akan bertanya kepada kita,
Bagaimana dengan lingkunganmu? Apakah kamu telah merawatnya? Bagaimana dengan hewan-hewan? Apakah kamu telah menjaganya? Telah memberikan kepada mereka makanan? Bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Apakah engkau telah menyiramnya? Kita akan ditanya nanti di hari kiamat, akan dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin, ketika kita berbuat baik kepada lingkungan kita, menyirami tanaman, memberi minum hewan, kita diberikan pahala oleh Allah. Ingat gak Auladi, pelajaran adab oleh Ustadz Farhan? Kalau kita merusak lingkungan, kita menebang pohon sembarangan, membakar hutan sembarangan, buang sampah sembarangan, kita tidak menjaga lingkungan, maka kita akan mendapatkan dosa. Dan kisah yang Ustadz Farhan juga sebutkan, ada perempuan yang dia masuk neraka karena dia tidak memberi makan seekor kucing sampai dia meninggal, sampai kucingnya mati, dikurung, tidak diberi makan, sehingga Allah marah dan menghukumnya. Begitulah auladi, kita harus menjaga lingkungan kita dan menghindari dari merusaknya. Baiklah auladi, ingat ustadz, ustazah, dan auladi semuanya adalah khalifah, adalah pemimpin yang bertugas untuk memakmurkan bumi yang indah ini. Semoga kita semua bisa menjadi pemimpin yang baik, bisa menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.